Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita kembali akan merenungkan firman Allah untuk belajar agar supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan dan kita akan hidup menyenangkan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau sudah menolong, menjaga, memelihara kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Allah. Roh Kudus tolong bantu kami untuk mengerti kehendak dan rencana melalui firman-Mu, agar supaya hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo yang sejak masa mudanya mencari hikmat yang berasal dari Tuhan, dengan kerendahan hati, ketulusan, bahkan juga dengan penuh kepercayaan memohon hikmat dari Tuhan. Kita melihat bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok dengan kisah yang tertulis dalam Markus 11 ayat 27 sampai 33 yang menceritakan tentang imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang mempertanyakan soal kuasa Yesus. Mereka ragu-ragu dan tidak percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan dan sangat bijaksana. Mereka lalu hendak menguji Yesus, lalu hasilnya mereka terdiam karena dibungkam oleh hikmat Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini terkadang kita juga sering menjadi sama seperti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang merasa diri kita sudah bijaksana dan mengambil langkah yang paling benar dibandingkan dengan orang lain. Kita merasa hebat dengan segala pengetahuan, kemampuan yang mumpuni, dan berbagai hal lain. Hal ini membuat kita menjadi kurang rendah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo mengingatkan kita sebagai orang beriman untuk kembali sadar dan berjalan di jalan yang benar, yakni mengikuti Tuhan. Lalu bagaimana caranya Salomo memperoleh hikmat? Adalah dengan beribadah dan berdoa memohon kepada Tuhan. Dengan berdoa maka kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Selain berdoa, kita juga perlu untuk berusaha dalam hidup kita, seperti melakukan kebaikan, siap sedia membantu orang yang membutuhkan, dan menebar kebahagiaan kepada siapa saja yang dijumpai dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah seperti Salomo yang rendah hati, datang beribadah, mempersembahkan korban dan sujud di hadapan Tuhan, serta berdoa memohon kepada Tuhan untuk memperoleh hikmat daripadanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih saat ini kembali kami boleh merenungkan firman Allah yang mengajar kami bahwa dalam hidup ini kami membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan, agar supaya hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sebabnya hamba-Mu berdoa bagi semua kami yang sudah merenungkan firman Allah, karuniakanlah hikmat-Mu Tuhan, agar supaya kami boleh memperoleh hikmat yang daripada-Mu dan kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.